Salam budaya, salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi. Berjumpa lagi dengan kandangan teman vlog, channel Bolo Dewe, channel Arek Kediri Raya. Dan kali ini saya masih tetap di area wisata Sumber Biru di Dusun Ngembak, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam. Dan saya ditemani oleh seorang warga yang sekaligus perintis dari adanya area wisata Sumber Biru ini. Nah, ini beliaunya, Mas Eko. Nah, beliaunya inilah yang merintis dari keberadaan situs wisata di Sumber Biru ini. Bagaimana perjalanan suka duka dan sejarah apa saja yang tersimpan di area ini, ikuti terus bincang-bincang saya dengan Mas Eko. Selamat sore Mas Eko. Sore. Rahayu. Rahayu. Ini Mas Eko baru pulang kerja guys, jadi harap dimaklumi ya, ini masih gurung adus semeraut. Mas Eko, untuk area ini Mas Eko sebagai warga sekitar tentu sangat paham dan mengetahui sejarah dan situs-situs yang ada di area ini Mas Eko ya. Untuk sejarah dari Watu Seno itu sendiri gimana Mas Eko? Tolong diceritakan. Watu Tapak Seno itu sebenarnya. Oh, Tapak Seno ya. Itu batu itu kan, di atas batu itu ada telapak kaki gitu kan. Ya seperti telapak kaki raksasa gitu, besar itu. Ya telapaknya itu menancap di batu gitu. Orang-orang sini kalau dari dulu sejak buyut-buyut dulu bilangnya itu batu Tapak Seno. Ya, ceritanya katanya orang tua dulu itu di sini ada sejarah pewayangan di Sumber Biru ini. Oh gitu ya. Jadi Desa Wonomerto itu bisa jadi bagian dari pewayangan itu Mas Eko ya? Ya menurut keyakinan warga sini Mas. Cerita warga ya? Dari buyut kakek-kakek dulu memang mereka meyakini bahwa di Desa Wonomerto ini memang bumi pewayangan. Oh gitu ya. Makanya ada situs batu Tapak Seno itu yang katanya telapak kakinya Seno kan. Iya. Seno itu adalah salah satu Pandawa lima itu guys ya. Memang dari dulu di situ kan, pas di situs itu dulu katanya orang tua sih ya, terjadi pertarungan lah di situ. Oh, di pertarungan. Sini dulu kan katanya dulu itu daerah Wingit. Oh gitu ya. Daerah Wingit ya. Di sini daerah angker banyak apa, termasuk bangsa-bangsa jin, bangsa bangsa raksasa itulah ya. Ya. Ya di situ ada ular-ular, di situ kan kisahnya Seno kan bertarung sama ular gitu. Oh gitu. Ya. Oh, ya. Terus Seno memijakkan kaki di batu itu, mungkin mengeluarkan ajiannya apa gitu kan, kesaktiannya ya. Sehingga membentuk bekas tapak kaki di sebuah batu yang masyarakat sekitar menyebut dengan Tapak Seno. Gitu Mas Eko ya? Iya, dulu katanya di apa, kalau orang Jawa digubet ya Mas, digubet dulu. Digubet. Dililit ular itu ya? Iya, di situ kan lumpur kan, di situ lumpur. Ngembak. Iya, Senonya hampir mau masuk ke dalam lumpur itu, tapi dia di situ ada batu itu, dipijaklah itu untuk menahan. Oh, jadi bekas pijakan untuk menahan agar tidak masuk ke lumpur itu ya. Oke Mas Eko. Dan untuk di sini juga ada ini Mas Eko, sebuah situs yang konon warga sekitar menyebutnya dengan batu kursi lah, itu bentuknya guys, tepat di depan kamera itu. Nah, kita coba tanya lagi ke Mas Eko bagaimana cerita dan kisah dari batu kursi ini. Ya, oke Mas Eko, tolong dijelaskan. Kalau yang batu kursi ini sebenarnya masih berhubungan sama yang di Tapak Seno juga sih. Ada hubungannya juga ya? Ada hubungan juga. Dulu di zaman pewayangan kata orang tua itu tempat apa untuk betapa lah, untuk betapa pewayangan gitu. Jadi terus selang berapa waktu kan
sudah ganti zaman kan. Iya, iya. Di sini kan ada apa, Peradaban baru lah. peradaban baru lah, peradaban Zaman-zaman baru. kerajaan itu ya? Zaman kerajaan Demak lah, mungkin dari salah satu kerajaan Demak. Itu putra dari Joko Tingkir kan, Pangeran Benowo kan. Iya, iya, iya. Yang di situ kan ada pesarean Mas di. Oh, Monumerto itu makam Mbah Benowo itu ya. Itu Oh, kan. iya, iya. Nah, itu kan salah satu apa ya, leluhur di sini. Iya, salah iya. satu Yang babat ya, babat alas alas lah. di sini lah. Iya, babat alas di Wonomerto ini. Iya, Dan iya. itu sudah jauh pewangangan gitu Iya, kan. sudah era sudah peradaban baru lah. Ya, peradaban baru, Sudah kan, zaman baru. kerajaan. Jadi untuk batu kursi ini setelah era pewayangan itu dilanjutkan ke era kerajaan ya, Pajang kalau Pajang, ya, iya Pajang. benar Pangeran Benowo itu waktu dari masih Pajang. ya kerajaan Pajang Iya. putra dari Sultan Hadiwijoyo. Iya. Itu menurut keyakinan warga di sini Ya dulu kan apa yang beliau Pangeran Benowo, Benowo iya. kan di Demak sana, di Pajang sana kan ada apa perebutan kekuasaan perebutan antara kekuasaan, ya. Iya. Beliau kan orang yang mengalah, orang yang Iya. sabar, iya iya iya. tidak mau dengan apa Keributan. yang namanya keributan. Beliau juga tidak terlalu Nafsu dengan bernafsu kekuasaan. dengan, Iya. apa ya, tahta Ya, kekuasaan. kerajaan. Akhirnya beliau mengalah dan mengembara kan waktu itu Iya, iya. mengembara. Ya sampailah di desa sini. Di desa Wonomerto Nah, di ini. sini beliau babat alas di sini terus mendirikan sebuah padepokan. Padepokan di sini. Iya, Kita yaitu yang sekarang oh ya guys untuk punden itu. ya untuk Pesarian diketahui bahwa di desa Wonomerto ini juga ada sebuah petilasan pemakaman yang diyakini warga sebagai makam dari Pangeran Benowo, salah satu putra mahkota Pajang, yaitu dari putra Joko Tingkir. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Oke Mas Eko, untuk sejarah atau kisah adanya wisata ini gimana Mas Eko? Kok yang awalnya, yang dulu saya kan sering ke sini, sama sekali tidak menyangka bahwa pada akhirnya area ini begitu dikenal dan sangat viral. Karena kalau lihat dulu Mas Eko ya, ini tidak ada sesuatu yang dijual gitu loh. Bagaimana perjuangan Mas Eko ini sampai bisa menjadikan area ini Ya sangat bermanfaat untuk warga sekitar? sebenarnya bukan saya sendiri Mas. Iya ya. Cuma saya kan salah satu dari penggagas kan. Mungkin saya salah satu dari penggagas awal kan. Dulu memang di sini kan sungai ini kan dijadikan tempat pembuangan sampah. Iya ya. Dari masyarakat sekitar kan sering buang sampah kan di sungai sini. Sedangkan saya waktu itu bersama sekitar 4 orang lah, 4 orang yang asli anak sini, asli putra daerah sini. Kan sering kalau sore habis kerja gitu kan berkumpul di sungai. Tapi ternyata keadaan sungai kayak gitu kan. Kita berpikir sebenarnya dulu jauh-jauh hari itu belum memikirkan wisata. Gitu ya. Iya, Jadi tujuan awal itu hanya membersihkan sungai Mas Eko ya. tujuan awal itu hanya membersihkan sungai supaya apa sih masyarakat nggak buang sampah di sungai, supaya Gitu ya. anak-anak yang di bawah-bawah saya dan teman-teman itu generasi di bawah saya bisa main-main di sungai. Oh, gitu bisa ya. airnya jernih. Kan kasihan kan kalau Iya. banyak sampah di situ, ada pecah-pecahan kaca kan bahaya. Iya iya betul betul. Anak betul. mau mandi kan nggak bisa gitu. Iya. Sebenarnya ya niat kita pertama itu tidak mendirikan wisata. Gitu ya. Iya, hanya kita ingin mengentaskan supaya sungai tidak dibuangin sampah. Walah, hanya sebatas itu awalnya Mas ya. Iya. Nah, lambat laun dari itu kita setelah kita adakan bersih-bersih, hanya waktu itu hanya segelintir teman-teman, kita hanya 4 orang aja. Belum ada teman-teman yang lain, belum ada yang minat, bahkan Iya, iya. banyak yang Belum ada dukungan ya. belum ada, bahkan masih banyak yang Mencela. iya. Iya. Bahkan saya pernah dengar bahwa Eko itu sudah gila. Iya. Masa sungai Iya, sungai dulu dibersihkan kayak gak ada pekerjaan. Ya pernah Iya, itu saya sering. dengar-dengar gitu ya. sering Mas kalau gitu. Wah, dulu dibilang katanya aku sudah apa ya? Konslet gitu. Konslet katanya. Sebuah perjuangan, guys. Apa sih wong sudah nggak kerja, sudah nganggur, sedangkan aku juga punya anak istri, kok malah bersih-bersih sungai gitu. Iya. Kok nggak cari kerjaan yang lain Gitu ya. daripada itu kan.
Cuma di situ kan ya sebenarnya aku juga nggak nganggur gitu, nggak Iya. nganggur amat. Kita Iya. kan ya Kerja sela-sela, juga ya, iya, sebenarnya di di sela-sela. sela-sela kerjaan kita kalau sore ke sini bersih-bersih itu enggak, terus kita meninggalkan kerjaan yang utama Enggak, sebenarnya bisa, enggak. iya. Tapi Kita- karena masyarakat melihat Mas Eko ini Iya, apa itu kok gelemen gitu loh. iya. Mungkin- Mau-maunya wong sungai kok di ya mungkin karena aku terlalu over Mas, iya ya. terlalu over itu terlalu apa ya, berlebihan, Iya ya. kadang berlebihan aku. Sampai Kadang nggak kenal waktu nggak lah ya. kenal waktu lah, kadang sampai jam 7, jam 8 Oh, itu masih di itu. sungai aku memang aku punya cita-cita ingin membersihkan sungai memang, Oh, itu awalnya jangan sampai dibuangin sampah gitu. sebuah Generasi itu nanti gimana yang bahaya kan. sebuah Iya, kan? ide pemikiran yang Terus perlu suatu dicontoh guys. hari kan setelah kita bersihkan sudah Iya. kelihatan kan, habis dibersihkan kan kelihatan Bersih bagus gitu. gitu. Iya ya. bagus. Kita mulai Punya berpikir ide, di situ, punya ide mulai di situ. berpikir, kita berkumpul. Enaknya gimana? Bikin wisata tuh. Kita bilang ke teman-teman, saya bilang ke teman-teman gimana kalau kita bikin wisata. Tapi teman-teman nggak langsung mengiyakan sih. Kebanyakan apa ya? Mereka Pesimis. ragu. Iya. Ya pesimis lah karena saya sendiri tahu kok Waktu itu posisinya waktu belum kan nggak jadi. mungkin. Ya. Iya, sebuah Mereka bilang nggak ketidakmungkinan, mungkin. Iya. kemustahilan lah. Cuma di situ aku sendiri kan Ada memang dari keyakinan, awal Mas, memang dari awal aku ada keyakinan bahwa benar-benar yakin, aku apa ya, di sini ada keyakinan aku memang seolah-olah di bumi ini, iya, seolah-olah di itu sudah lokasi ini apa ya, ada kayak Keramaian ikatan batin gitu. lah, ada Iya. ikatan batin, jadi ada kayak oh gitu ya. petunjuk-petunjuk gitu Mas. Berarti secara spiritual atau Mas Eko ini memang sebelumnya sudah mendapat petunjuk gitulah Mas ya. Ya kayak gitu ya, bisa Oh, dibilang iya. kayak gitu, Tapi kayak- memang dari iya. dalamnya, dari dalam diri bahwa Hmm. ada sebuah keyakinan yang bahwa di area sini pada suatu saat akan menjadi sebuah area wisata gitu Mas Terus Eko. waktu itu habis itu aku terus bilang ke Pak Lurah, waktu itu Pak Lurah masih ada Mas, sekarang Iya. kan sudah almarhum. Iya, iya. Pak Bambang Lurah Wonomerta itu. Nah saya curhat tentang mimpi-mimpi itu kan. Oh gitu ya. Mimpi-mimpi Oh itu. Beliau bilang kalau memang sampean ada mimpi Mas, ya teruskan. oh gitu Kalau ya. sampean punya keyakinan teruskan. Oke Pak. Nah, dari Berarti situ memang saya mulai berjuang, tapi tidak semudah itu Mas. Saya gagal untuk mendirikan Sumber Biru dan teman-teman ini saya gagal 2 kali. ya, 2 kali gagal. Jadi kita mulai sudah gerak, kita vakum lagi karena ekonomi kan berhenti, terus kita lanjut lagi. Ya. Mulai 2018 kita sama-sama mulai kompak. Jadi ada dari perangkat-perangkat dusun, desa, mereka para tokoh-tokoh desa dusun Ya. mulai mendukung kita. Nah itu timbul semangat yang luar biasa dari kita. Mulai dari situ kita mulai awal lagi, bertarung lagi untuk mendirikan wisata. Kita sudah mulai sama-sama, banyak teman-teman sudah gitu. Itu di situ kita kerjasama benar-benar solid. Gitu. Oke Mas Kita, Eko, iya. untuk pesan-pesannya generasi mendatang untuk generasi-generasi di Desa Oh, Wonomerta iya, ini iya. apa Mas Eko? Ya, sebenarnya bukan hanya di desa Wonomerta, Mas. Iya, Ini iya, kan betul, betul. YouTube kan Iya, iya. dilihat orang banyak kan. Iya. Ya sebenarnya pesan saya sih sebagai generasi muda ya, apalagi kita ini putra daerah, Iya. nanti di kampung-kampung Yang sampean lain. yang menonton Iya. ini nanti sampean apa ya, jangan kalau ada orang yang membuang sampah di sungai tolong diingatkan. Iya ya, siapa tahu bisa nanti sungai kan seperti Sumber Biru ini. Iya. Sekarang kan Sumber Biru yang dulu sungai tempat sampah sekarang menjadi tempat untuk masyarakat mencari usaha di sini Mas. Betul, Iya, betul, betul. Untuk lapangan pekerjaan gitu loh Mas. Betul, betul. Jadi tolong untuk teman-teman yang melihat, cintailah kampung halamanmu, ya, jaga selalu dan pantang mundur apapun. Kalau ingin memajukan desa, dusunmu yang katanya kamu cintai, bangunlah dari kampungmu, jagalah kampungmu, supaya nanti kampungmu bisa dikenal yang bagus saja, jangan yang jelek-jelek. Generasi muda itu kalau
yang jelek-jelek apa kayak tawuran kayak apa, tinggalkan saja saya dulu juga gitu. Sekarang kita bangun desa yang lebih baik, kita putra daerah harus bisa itu. Siap Ya. Mas Eko. Oke Mas Ya. Eko, terima kasih banyak. Iya. Nah ini guys, sebuah contoh anak muda, sebuah yang mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa, yang patut kita banggakan dan kita jadikan contoh untuk generasi-generasi kita yang lain. Bagaimana yang awalnya sungai yang pada dulunya sebagai tempat pembuangan sampah di kampung ini bisa menjadi area wisata yang sangat terkenal. Semoga perjuangan Mas Eko dan teman-teman dan warga sekitar akan memberikan buah manis dan tentunya menjadi sebuah karma baik untuk Mas Eko dan warga sekitar yang telah berhasil menjadikan alam ini kembali sebagaimana mestinya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.